Start your computations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Nadla Pratiwi. Nama saya Nadla Pratiwi, saya dari kelas 1C Program Studi PGMI Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi kelompok 8. Nah, untuk materinya sendiri menarik banget ya teman-teman. Ada perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Wah, bener kan, menarik banget. Harus stay tune sampai akhir. Dadah. Setidaknya ada dua faktor yang mengakibatkan wilayah Nusantara ini dijajah oleh bangsa Barat, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Yuk simak penjelasannya. Faktor eksternal yang pertama, berkembangnya kepercayaan yang dilahirkan dari ajaran Kopernikus bahwa dunia ini bulat, tidak datar sebagaimana ajaran yang berkembang sebelumnya. Dengan kondisi bumi bulat ini memungkinkan bahwa apabila orang melakukan pelayaran, maka pada akhirnya ia akan kembali lagi ke tempat semula. Yang kedua, adanya masa Renaissance di Eropa yang ditandai oleh munculnya kebebasan bagi setiap orang untuk berkreasi. Dampak di era kebebasan ini telah menghasilkan sejumlah penemuan baru yang sangat berguna bagi kehidupan umat manusia, seperti ditemukannya peta bumi, kompas, kapal-kapal, serta penggunaan mesin yang telah menghantarkan mereka untuk mengadakan penjelajahan keluar dari benua Eropa. Yang ketiga, munculnya Islam sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah, Afrika Utara yang berhasil menguasai jalur perdagangan atau pintu yang menghubungkan antara dunia timur dan barat. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan kekuasaan kerajaan Islam yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Roma merupakan peristiwa besar sehingga orang-orang Eropa memutar haluan untuk mengadakan perjalanan ke wilayah timur. Yang keempat, penjelajahan mereka ke timur dilandasi oleh semangat Reconquista, yakni perang salib dengan tujuan untuk menaklukkan orang-orang yang pernah mengalahkan mereka, yaitu orang-orang Islam. Secara singkat, semangat orang Eropa diawali oleh orang-orang Portugis yang mengadakan penjelajahan membawa 3 misi terkenal, yaitu mencari kekayaan atau gold, mencari kejayaan atau glory, dan menyebarkan agama Nasrani atau gospel. Yang terakhir, adanya Perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1494. Perjanjian ini lahir dilatar belakangi oleh keputusan Paus Alexander VI di Roma yang memberikan kesempatan kepada Spanyol dan Portugis untuk memperluas kekuasaan melalui keputusan yang disebut Bull of Demarcation. Yang kedua, faktor internal. Yang pertama, terjadinya kontak hubungan perdagangan antara penduduk pribumi dan orang asing yang berperan sebagai kaum pendatang mencari rempah-rempah yang bertindak sebagai pembeli. Namun, lama-kelamaan meminta hak istimewa untuk monopoli perdagangan di wilayah Nusantara. Yang kedua, penduduk Nusantara termasuk Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang Barat yang berakibat munculnya persaingan di antara para pedagang untuk menguasai pusat perdagangan yang akhirnya berdampak pada penguasaan wilayah Nusantara. Dan yang terakhir, kondisi penduduk Nusantara masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang sangat rentan dengan persaingan dan di antara mereka terjadi ambisi untuk saling menaklukkan sehingga mudah diadu domba oleh kaum pendatang dari luar. Perjuangan bangsa Indonesia dan sebangsaan menuju kemerdekaan. Yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia menurut Surjomi Harjo pada tahun 1989. Perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di negara-negara Asia yang pernah mengalami proses penjajahan pada umumnya mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20, yakni melalui proses dekolonisasi antara tahun 1945 sampai 1955.
Negara-negara yang mendalam periode tersebut selain Indonesia adalah Libanon dan Syria pada tanggal 21 Juni 1945, kemudian Yordania pada tanggal 22 Maret 1946, ada juga Filipina pada tanggal 4 Juli 1946, India dan Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947, Burma atau Myanmar pada tanggal 4 Januari 1948, ada juga Sri Lanka pada tanggal 4 Februari 1948, Indochina atau Vietnam pada tanggal 20 Juli 1954, dan masih banyak lagi negara-negara lain yang merdeka, terutama setelah diadakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Kedua, semangat kebangsaan. Hampir semua orang yang ada di wilayah Nusantara ini pernah merasakan bagaimana sakit dan penderitaan selama dalam penjajahan. Misalnya, pengalaman penderitaan selama diterapkannya peraturan tanam paksa oleh Van des Bos pada tahun 1828, seorang gubernur jenderal kepercayaan Ratu Wilhelm I dalam pemerintahan Hindia Belanda. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Adapun pokok-pokok peraturan tanam paksa itu sebagai berikut. Yang pertama, petani diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya yang akan ditanami oleh tanaman wajib yang akan diperdagangkan oleh pemerintah. Tanaman wajib itu berupa taruma atau nila, tebu, tembakau, kopi. Yang kedua, hasil tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, tanah yang dikenakan tanaman wajib dibebaskan dan pajak. Yang keempat, tenaga yang diperuntukkan bagi pemeliharaan tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga kerja demi penggarapan tanah. Yang kelima, mereka yang tidak memiliki tanah dikenakan wajib kerja di perkebunan selama 65 hari setahunnya. Yang keenam, kerusakan tanaman wajib di luar kesalahan petani ditanggung oleh pemerintah. Ada masa perjuangan kebangsaan di Indonesia yang dibagi 5 dimensi. Yang pertama, pergerakan politik. Yang kedua, pergerakan sarekat segarja. Yang ketiga, pergerakan keagamaan. Yang keempat, pergerakan wanita. Dan yang kelima, pergerakan pemuda. 5 dimensi pergerakan pada masa penjajahan Belanda ini dibagi lagi menurut kurun waktu sebagai berikut. Yang pertama, masa 1908 sampai dengan 1920. Yang kedua, masa 1920 sampai dengan 1930, dan yang terakhir masa 1930 sampai dengan 1942. Upaya kelompok pemuda yang dirintis sejak lama itu mencetuskan cita-citanya dalam suatu Kongres Pemuda II di Jakarta pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928. Isi pernyataan para pemuda yang berasal dari seluruh organisasi kepemudaan ini menanamkan suatu cita-cita Indonesia bersatu. Isi pokok dari Kongres II tersebut yang terkenal itu ternyata terkenal pula dengan istilah Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami bangsa Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, bangsa Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia." Perjuangan rakyat Indonesia pada tahun 1930-an sampai tahun 1940-an ditandai oleh semakin banyaknya organisasi yang bergerak di bidang politik. Organisasi-organisasi yang tumbuh pada dasarnya mengarahkan tujuannya untuk mencapai kemerdekaan dari penjajah tersebut. Antara lain sebagai berikut: ada PNI, ada Partindo, ada Gerindo, ada Parpindo, ada Budi Utomo, kemudian ada PRI atau Partai Rakyat Indonesia, kemudian Persatuan Bangsa Indonesia atau FBI, ada juga Partai Indonesia Raya atau Parindra, ada juga PSD, ada juga Partai Islam Indonesia atau PARI, kemudian ada Penyedar, kemudian ada PH, dan ada PSII kedua. Tantangan bangsa Indonesia di era reformasi dan pasca reformasi. Era reformasi telah menimbulkan krisis yang bersifat multidimensi.
Krisis berawal dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dalam pelaksanaan pembangunan oleh Orba yang berkuasa selama 32 tahun telah mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi nasional hingga kini belum pulih. Buruknya kondisi tersebut ditambah pula dengan perjalanannya era industrialisasi yang merambah kota maupun desa serta efek globalisasi yang kesemuanya telah menimbulkan kompetisi dalam berbagai aspek kehidupan. Pandangan Islam tentang penjajahan dan pentingnya membela dan mempertahankan bangsa dan negara. Pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI maupun seluruh komponen bangsa. Nah, teman-teman, di sini ada upaya menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, dalam Al-Quran, perintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan sangat jelas sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 92 yang berarti, sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Yang kedua, menanamkan nilai nasionalisme religius. Nasionalisme religius yang dimaksud adalah paham kebangsaan yang dilandasi oleh nilai dan semangat keagamaan. Artinya, agama menjadi suatu spirit dan nilai untuk menegakkan suatu negara yang adil dan makmur. Yang ketiga, membudayakan syura atau musyawarah. Musyawarah dapat berarti mengatakan atau mengajukan suatu pendapat. Dengan kata lain, keputusan musyawarah tidak dapat diterapkan untuk mengabsah perbuatan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, manusia paling tidak mengenal 3 cara, yaitu yang pertama keputusan yang ditetapkan oleh penguasa, yang kedua keputusan yang ditetapkan oleh pandangan minoritas, dan yang ketiga keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas. Yang keempat, memperjuangkan keadilan atau al-adalah. Dalam memanage pemerintahan, keadilan atau al-adalah menjadi suatu keniscayaan sebab pemerintahan dibentuk antara lain agar tercipta suasana masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang terakhir, menjaga prinsip kebebasan atau al-hurriyah. Kebebasan merupakan hak setiap manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pencabutan hak atas kebebasan kecuali di bawah dan setelah melalui proses hukum. Namun demikian, kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan ini juga bukan berarti bebas tanpa batas, maunya sendiri, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Segitu dulu teman-teman penjelasan dari saya. See you next time di kelompok 9. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.